seringkali kalau orang bercerita kita cuma bisa bilang, aduh kasihan, Iya. aku mengasihi engkau, aku doain engkau, tetapi nggak ada tindakan gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu Nggak ya. bisa ngapa-ngapain. Wah. Biarlah kita memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga tetapi mendengar. Yes. Oke, pemirsa setia Today's Message Podcast, kembali lagi di program kita hari ini, Today's Message Podcast, bersama dengan saya, Hosea Claudio, dan di dalam bulan ini kita masih akan membahas dan sharing-sharing tentang keuangan, financial series. Dan hari ini di studio sudah ada seorang narasumber, seorang ibu rumah tangga juga pelayan Tuhan, Ibu Yeti dari Halo. Kak Yeti, apa kabar? Luar biasa, jadi, Bang. Buat pemirsa mungkin perlu tahu bahwa kita biasa manggil dia Kak Yeti. Dari yang kecil sampai yang tua semua manggilnya Kak Yeti. Ya. Oke, Kak Yeti, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak Yeti tentang financial dan secara khusus kesaksian Kak Yeti gitu ya. Kan mungkin beberapa orang sudah pernah mendengar tentang bagaimana ada mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam ketaatan yang Kak Yeti lakukan nih gitu kan. Di dalam tahun 2020 kemarin masa pandemi kan ya, yang cukup sulit gitu. Bahkan juga mungkin ada sedikit imbasnya kan di dalam kehidupan keuangan atau keluarga Kak Yeti ya. Iya. Bener ya. Nah mungkin boleh cerita sedikit dulu nggak nih Kak Yeti di awal bagaimana Kak Yeti melakukan ketaatan itu dan apa sih yang Kak Yeti lakukan? Boleh ceritain nih ke pemirsa di program kita hari ini. Sebenarnya dimulai dari renungan malam. Setiap malam kan saya melakukan renungan malam secara pribadi. Memang ada renungan bersama-sama dengan keluarga, tapi juga ada renungan secara pribadi. Nah, pada waktu itu saya ingat bulan Maret minggu ketiga 2020 itu ya? 2020. Memang sedang pandemi juga. Kemudian juga banyak orang yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, terutama juga tetangga saya juga ada yang kena PHK, ada yang juga sampai gaji mereka juga harus dipotong seperti itu. Berat banget ya intinya. Berat banget. Dan saya hanya mendengar. Saya mendengar, saya menampung apa yang menjadi persoalan mereka. Karena di kompleks saya ya kami juga cukup akrab dengan tetangga-tetangga kami seperti itu. Oke. Lah, malam itu saya lagi merenungkan tentang firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 5. Sebenarnya kalau mau dilihat, firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Oke. Ya. Tapi pada saat itu saya membacanya itu bukan buat bangsa Israel, tetapi buat saya sendiri. Wah, jadi ada kayak firman Tuhan yang khusus gitu buat Kak Yeti ya. Dan itu benar-benar yang ibaratnya itu menampar saya. Mungkin saya bisa bacakannya dalam kitab Yeremia pasal 5. Silakan. Ayat yang ke-21. Dengarkanlah ini, hai Yeti yang tolol. Kata-katanya memang tolol ya di Alkitab ya. Betul. Hai Yeti yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran. Dari situ saya bilang, Tuhan nggak salah. Saya lanjutkan lagi. Yang mempunyai mata, kamu punya mata Yeti, tetapi tidak melihat. Kamu sama sekali tidak melihat. Dan yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Saya bilang sama Tuhan, saya kalau ngobrol sama Tuhan tuh ya seperti saya dengan sahabat saya, seperti saya dengan bapak saya. Saya bilang, Tuhan ini firman kan bukan buat saya, buat bangsa Israel loh. Buat bangsa Israel, tetapi kata bangsa itu Tuhan ganti menjadi kata-kata Yeti yang tolol. Dan yang tidak mempunyai pikiran. Pikiran seperti apa Tuhan? Aku punya mata. Kok Tuhan bilang aku tidak melihat? Melihat apa sih Tuhan? Saya kejar terus Tuhan. Saat seperti itu ada pergumulan dalam diri saya. Kenapa Tuhan bilang saya tolol ya?
nggak salah nih. Seperti itu. Iya. Kemudian selanjutnya saya membaca lagi dalam ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Yang bagian B. Yang tidak memenangkan perkara anak yatim. Dan yang tidak membela hak orang miskin. Dari situ saya nangis. Saya bilang, Tuhan, yang saya lihat tetangga-tetangga saya, teman-teman saya, saudara saya hanya sebagai pendengar. Saya melihat keadaan mereka. Tetapi saya sama sekali tidak turun tangan. Dalam arti kata, seringkali kalau orang bercerita kita cuma bisa bilang, aduh kasihan, Iya. aku mengasihi engkau, aku doain engkau. Tetapi nggak ada tindakan gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu Nggak ya. bisa ngapa-ngapain. Lah saat seperti ini Tuhan berkata kepada saya secara pribadi, kamu harus melakukan sesuatu, kamu harus action, melakukan sesuatu yang mereka bisa rasakan. Bukan hanya perkataan kamu, tetapi tindakan kamu. Saat seperti itu, ya mungkin renungan saya hari ini ya cuma ini gitu ya. Kemudian besokannya kan pasti saya berlanjut lagi kepada pasal yang ke-6. Tapi Tuhan memaksakan hati saya membaca lagi pasal 5 ayat yang sama. Wah. Dan itu 1 minggu. 1 minggu disuruh Tuhan baca 1 itu minggu. ya. Wow. Kemudian dalam keadaan seperti itu ada gelisah di hati saya. Apa ya maksud Tuhan itu ya? Saat seperti itu saya berdoa. Jujur, saya waktu itu memang nangis sama Tuhan. Karena saya nggak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dari ayat-ayat yang Tuhan omongkan itu, tetapi terngiang-ngiang di hati saya. Kemudian saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saat seperti itu Tuhan berkata, beri mereka makan. Wow. Jelas tuh ya Tuhan ngomong gitu ya. Tuh beri mereka makan. Beri mereka pertolongan. Saat seperti itu, oke Tuhan. Saya oke. Nggak taunya pada waktu saya oke, saya berdiam diri, Tuhan bilang, tidak sekali. Wah. Tidak sekali Tuhan. Maksud Tuhan apa? Terus menerus. Wow. Wah, saat seperti itu saya bingung. Saya mulai hitung-hitungan dengan keuangan saya. Kalau seumpamanya dalam 1 minggu saya masih ngasih orang 1 kali masih oke. Kalau Tuhan suruh terus menerus. Dan itu nggak ada batas waktunya sampai kapan. Dan detik ini pun masih saya lakukan. Sampai hari ini masih sampai terus hari ya? Ini udah 1 tahun 2 bulan saya lakukan itu. Oke, jadi yang Kak Yeti mulai lakukan adalah memberi makan. Makan dan memberi pertolongan untuk orang-orang. kepada orang yang Tuhan suruh kepada saya. Okay. Kemudian saya nggak bisa bekerja sendiri. Saya harus bertanya dong sama suami saya, bertanya sama anak saya dalam waktu kami ibadah keluarga itu. Saya bilang begini, Papa, saya dapat firman itu seperti ini. Firmannya ini sangat menggetarkan saya. Sudah berapa lama dia tanya? Sudah 1 minggu. Menggetarkan saya untuk saya harus bisa lakukan. Tetapi saya nggak bisa lakukan tanpa kita kerjasama. Tanpa ada kerjasama tim, maka apa yang Tuhan mau lakukan itu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Saya sebenarnya sudah takut karena saya tahu nggak mudah bicara dengan suami saya karena dia tahu keadaan keuangan saya gitu loh. Dan dia pun juga kena dampak daripada pandemi ini. Ya, selama ini jadi nggak bisa ada pelayanan yang dia bisa lakukan karena dia pelayanan di penjara, otomatis semua penjara nggak bisa, untuk sementara ditutup. Iya, nggak ada pelayanan itu. dulu. Nggak gitu ada ya. pelayanan dan otomatis itu nggak ada pemasukan gitu loh. Iya. Kemudian saya bersama dengan anak saya dan suami saya, kita bilang begini, ya udah kita kumpulkan uang untuk sementara waktu ini. Untuk selanjutnya kita pikirkan nanti lagi. Kemudian kami kumpulkan, saya, anak saya dan suami saya mengumpulkan uang. Akhirnya kami dapat 500.000. 500.000 itu kami sudah hitung-hitung ini untuk 2 kali putaran. Jadi setiap hari Senin
saya melakukan ini yaitu memberi makanan kepada orang-orang yang tidak mampu, memberi pertolongan buat orang yang tidak mampu itu di hari Senin. Kenapa hari Senin? Karena hari Senin itu adalah hari libur saya. Saya off dari pelayanan saya, sehingga saya bisa masak. Kalau saya membeli makanan lewat warung atau restoran begitu atau catering, nggak akan bisa dapat lebih banyak lagi. Kalau saya bisa masak, otomatis saya bisa memberi makanan lebih banyak orang. Dan waktu itu kami memulai setiap hari Senin. Jadi setiap Senin itu 25 box yang saya siapin. 25 box. Dan pada waktu itu di kantor saya juga kami masih ada waktu untuk bekerja. Jadi setengah hari kerja, setengah hari waktu libur. Pandemi itu ya, waktu pandemi itu itu waktunya tuh kan jadi lumayan. Jadi bisa saya masak, bisa siap-siap. Jadi gitu saya bisa lakukan itu untuk setiap hari Senin saya lakukan. Ya, selesai itu 2 minggu, uang 500.000 itu habis. Jadi memulai ini pun dengan kondisi suami pekerjaan juga lagi kurang, maksudnya tidak banyak ini panggilan untuk pelayanan, terus juga ya intinya keuangan juga belum terlalu baik gitu kan di pandemi seperti ini. Tapi Tuhan minta kayak itu lakukan gitu ya. Saya lakukan. Jadi sesuatu yang kalau dipikir-pikir secara hitungan uang tuh harusnya nggak bisa gitu, benar nggak? Betul ya. Karena nggak ada dana. Nggak ada dana ya kan, nggak ada yang support juga di awal-awal. Minggu itu, ketiga, kan, saya tanya dong sama bos saya. Bos saya itu Tuhan itu, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus yang sudah nolong saya. Saya nanya sama bos, saya bilang, Tuhan, sudah 2 minggu nih, sudah nggak ada duit nih, saya bilang gitu. Sudah nggak ada doi, saya bilang gitu. Saya mau melakukan apa? Lalu Tuhan bilang, nanti saya akan bicara sama kamu. Ya udah, saya nunggu 1 hari kemudian. Sambil nunggu 1 hari, kemudian tiba-tiba suami saya bilang, saya dulu pernah dapat ini loh, resep dari LP untuk bikin abon katanya gitu. Emang kita bisa kerjakan? Bisa, ntar kita kerjasama dengan teman kita. Oke, gitu. Akhirnya kerjasama nih. Jadi dapat resep dari LP itu ya? Iya, dari LP. Kan mereka ada kegiatan gitu ya di dalam LP ya. Salah satunya bikin abon itu. Dari situ, kemudian modalnya gimana nih? Ada modal 200 nih. Yaudah saya udah hitung-hitungan 200.000 kita bikin modal, bikin abon. Kemudian bukan saya mengerjakannya karena saya harus kerja. Jadi dia mengerjakannya bersama dengan temannya. Dan itu luar biasa banget ya. Istilahnya percobaan yang dilakukan berhasil. Kita pasarkan ke orang-orang. Awalnya bukan dipasarkan ya. Kita suruh incip orang gimana rasa abonnya, enak nggak? Mereka suka dan diterima. Dari situ kelihatannya gampang ya. Tapi saya bilang itu Tuhan. Karena nggak mungkin abon yang baru diproduksi banyak gitu orang suka sampai ada teman dari Singapura minta dikirimin pesan gitu loh. Waduh, saya juga terkaget-kaget nih. Waduh, Tuhan kerjanya nggak main-main ya. Saya bilang begitu kan. Udah selesai itu otomatis kan berjalan sehingga kami bisa memberi makan lebih banyak orang lagi dari hasil penjualan abon itu. Walaupun juga ada juga yang menolak, ada juga yang kamu nih nyari untung banyak katanya gitu. Saya nggak nyari untung, saya bilang gitu, ini modal sekian, untungnya justru buat melayanin orang-orang di sana. Saya memberi makan kepada orang lain. Tadinya saya nggak mau cerita karena ada pertanyaan, kamu kekurangan sampai kamu jualan? Enggak, saya bilang gitu. Keuntungan dari sini semuanya memang buat pelayanan, membantu orang-orang ini. Karena bukan hanya memberi makan, kita juga ada juga memberi modal buat mereka yang kena PHK untuk mereka juga bisa bekerja sampai bisa itu. Ini ya membantu orang beri modal ya Kak. Dari situ ya. Dari situ ya dengan cara ya kita kasih abon kita untuk dia orang jualin gitu loh, tanpa kita harus ngambil keuntungan. Jadi untungnya buat mereka semua gitu ya. Begitu. Kemudian berlanjut, lama-lama orang bosen dong sama abon. Saya bilang, Tuhan,
orang udah mulai bosen nih, abang sudah mulai berkurang nih penjualannya. Bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan kasih ide banyak sekali hal yang saya sendiri nggak pernah terpikirkan oleh saya. Dan saya bisa berjualan mulai dari jualan apukat, jualan ayam kuning, ya gitu. Sekarang jualan risol. Kayaknya itu bukan saya banget karena saya bukan pedagang gitu. Betul. Selama ini kan saya hanya ada di gereja, pelayanan di gereja, nggak berani menjual sesuatu kepada orang lain karena saya takut, karena bukan saya. Tetapi saya ngelihat sekali gitu, kebaikan Tuhan itu ada atas kami. Wow. Jadi semua yang kita kerjakan itu diberkatin sama Tuhan, dan setiap orang yang saya tawarin pada mau gitu loh untuk mereka membeli, sehingga hasilnya kita bisa memberi makan lebih banyak orang. Dan kalau dihitung-hitung ketakutan saya yang awal-awal itu, kalau dilihat sekarang, ya ampun Tuhan, Engkau luar biasa baik gitu loh. Saya nggak perlu berlelah-lelah memikirkan dananya dari mana, tapi Engkau memberi. Dan pada waktu saya dan keluarga memberi makanan kepada orang-orang itu, saya melihat sekali bagaimana sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya di gereja GKS ini banyak membantu. Ada seorang ibu yang setia sampai hari ini memberi ayam. Wow. Ya, setiap hari Senin gitu ya, dia memberi ayam 5 ekor sampai detik ini gitu. Ada juga yang buat beli beras. Jadi semuanya tercukupin. Jadi gitu. banyak yang akhirnya mendukung visi yang Tuhan kasih buat Kak Yeti dalam memberi makan orang ini ya. Iya. Wow. Dan pada waktu saya melakukan dan menceritakan kepada orang-orang yang memberkatin kami, sebenarnya saya ceritakan mengenai hal ini. Biarlah kita memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga tetapi mendengar. Dan saya ajak semua di komsel saya juga, saya pas ada di Home Cipondo, mereka juga sangat mendukung, mereka juga sama-sama gitu loh, mau ada berkat, mereka support memberkati gitu support gitu ya, memberkati kami sehingga pelayanan ini terus-menerus berjalan sampai detik ini tanpa kami mengalami yang namanya kekurangan. Wow. Tapi ini menarik banget ya, Kak Yeti ya. Maksudnya di masa pandemi ini, di mana orang banyak yang berpikir untuk dirinya, artinya kan siapa sih yang nggak ngalamin keuangan yang merosot karena pandemi ya. Dari pebisnis yang besar sampai karyawan itu juga semua ngalamin gitu. Betul. Artinya kan semakin banyak orang yang harusnya memikirkan tentang dirinya gitu loh. Sendiri. Bagaimana bisa mencukupi ini, mencukupi itu. Tapi firman Tuhan datang kepada Kak Yeti, malah Tuhan minta berkatin orang lain gitu ya. Betul. Malah Kak Yeti bekerja, artinya kan ada ekstra pekerjaan yang Kak Yeti lakukan nih selain bekerja di gereja sebagai full time. Tapi juga jualan, tapi hasilnya bukan buat Kak Yeti sendiri. Ya, untuk pelayanan ini, mensupport pelayanan ini gitu. Benar. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Yeti, setelah Kak Yeti lakukan seperti ini ya, mulai taat, ada nggak sih dampaknya juga buat kehidupan pribadi, keuangan mungkin di keluarga, dengan ketaatan yang Kak Yeti mulai lakukan gitu loh? Ya, saya ngelihat sekali ya bagaimana pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin bagi orang dunia mengejar sesuatu untuk kehidupan mereka itu lumrah gitu loh. Betul. Ya, kalau buat saya pribadi memikirkan sesuatu yang lebih buat keluarga saya itu sesuatu yang menakutkan. Dalam arti kata begini, saya tahu kondisi saya tahu keuangan saya. Kalau mau memimpikan memiliki mamanya nih memiliki rumah lagi gitu, itu bukan sesuatu yang diharapkan yang gitu loh. Gitu ya. Nggak mungkin akan dicapai. Tapi pada detik seperti itu ada satu berkat yang saya nggak pernah mimpikan, nggak pernah saya pikirkan. Tuhan berikan kepada kami sekeluarga untuk menolong anak kami mengambil satu rumah gitu. Ya walaupun kelihatannya nggak mungkin. Di masa pandemi malah Kak Yeti bisa dapat berkat dari Tuhan untuk bisa beli rumah lagi gitu ya, satu rumah buat anak Kak Yeti ini ya. Wow. Itu mungkin yang diimpi-impikan keluarga ya, memberikan sesuatu yang berarti buat anaknya. Tapi kalau buat saya
itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Tetapi Yes. Tuhan memungkinkan. Yang tadi saya bilang yang nggak pernah kami pikirkan, yang Iya, timbul iya, dalam iya. hati itu saya aja sampai takut gitu loh. Dari mana ya? Kok bisa gitu kok ya? bisa gitu loh. Tetapi saya Wow, tahu wow. semuanya itu Tuhan berikan buat kami, itu adalah bonus daripada ketaatan. Yes. Kalau saya bilang itu bonus, Yes, ya yes. bonus yang kita nggak usah minta-minta, Iya, kita iya. nggak usah kejar-kejar, Iya. tetapi Tuhan berikan tepat pada waktunya. Betul. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah mempersiapkan segala sesuatunya, karena Dia tahu si Yeti yang tolol ini, ya kan, nggak bakalan berani memikirkan melebihi kekuatan dia gitu. Iya, iya. Tetapi Tuhan memberikan semuanya itu kepada saya, kepada keluarga kami dengan cara Tuhan, Wow. dan bukan dengan cara kekuatan Yes. kami. Mungkin Saya kalau bilang, thank you Lord. aku refer ke ayat Matius 6 ayat 33 itu benar ya yang kayak dialami ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan ya. Jadi bukan lagi kita mencari, tapi Tuhan menambahkan dengan ketaatan kita waktu kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu kan. Betul. Kalau di Alkitab kan juga dibilang semuanya itu kalau di ayat selanjutnya dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah gitu. Tapi buat anak-anak Tuhan yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan dicari, tapi Betul. ditambahkan gitu. Nah ini kayak Ditambahkan. dialami nih Iya. berarti ya. Wow. Jadi Luar biasa kita banget. jangan pernah takut dengan namanya itu ketaatan. Ya. Walaupun serem Walaupun- kelihatannya ya. Awalnya iya. serem kan ya. Awalnya itu gelap gitu ya, nggak tahu mau kemana Iya, gitu iya, loh. iya. Tetapi percayalah, dalam Mazmur kan dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang Yes, amen. menyertai kamu. Saya percaya gada dan tongkat Tuhan itu yang menolong saya dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan saya nggak bisa berpikir. Tuhan sendiri yang akan meluruskan jalan-jalan Yes, kita, sehingga kita menemukan tujuan kita di depan sana itu luar biasa indah Yes. gitu loh. Oke. Jadi jangan pernah takut Luar untuk biasa. taat, dan Iya. jangan pernah takut untuk memberi. Kalau toh kita bisa memberi, biarlah kita memberi terus menerus. Iya. Sebab kita tahu apa yang ada dalam diri kita, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, itu yang harus kita berikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow. Seperti Jadi itu. apa namanya? Justru di saat-saat sulit kita justru jangan sampai menahan untuk kita terus bisa memberi gitu ya. Memberi. Karena kadang-kadang cara berpikir manusia duniawi kita kan, wah kalau semakin kurang saya harus semakin menahan nih, ya kan supaya saya nggak kurang. Tapi kalau prinsipnya Tuhan yang sudah kayak dialami malah harus semakin banyak keluarin sehingga Tuhan menambahkan lebih banyak lagi gitu ya. betul. Nah kalau boleh tahu itu sampai hari ini berarti berjalan terus masih ini ya memberi makan kepada orang-orang ini ya. Ya, masih terus Masih berjalan terus-menerus ya. memberi Dan makan. sepanjang perjalanan ini pernah nggak sih sampai kayak mandek gitu, tapi atau terus malah semakin Tuhan bikin bisa lebih banyak lagi gitu. Kuotanya dari awal sampai sekarang berapa tuh? Kalau boleh Ya tahu. memang sih awal itu kita memulainya dari 15 box, 15 box. Ya. kemudian 20, Mm-mm. kemudian saya nambah lagi menjadi 30, Wow. 35, sekarang 50 box Wow. gitu. 50 setiap Ya, hari Senin setiap ya dibagi. Senin, minggu kedua dan minggu keempat. Wow, luar Gitu. biasa. Jadi Kita lakukan itu. jadi memang ketaatan ini sesuatu yang penting ya kayak Tia. Iya, Apalagi kalau kita bicara soal keuangan kita di masa pandemi ini, jadi kita bisa belajar dari Kayeti, justru jangan takut untuk kita melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Iya, Walaupun betul. mungkin kesannya seharusnya kita nggak mampu gitu, bener kan ya? benar. Bahkan mungkin gua aja masih kurang, sedangkan Betul. gua mesti kasih buat orang gitu. Iya. Tapi justru waktu kita melakukan, di situ keuangan kita dicukupi oleh Tuhan ya. Iya. Wow, oke. Kayeti sebagai bagian terakhir nih, mungkin boleh nggak kasih satu pesan buat teman-teman pemirsa yang menyaksikan program kita hari ini, bagaimana supaya kita bisa terus ada dalam ketaatan di masa-masa yang mungkin sepertinya sulit ya secara keuangan gitu. Mungkin boleh nggak sedikit berbagi pesan terakhir di dalam episode kita kali ini? Ya, biarlah kita anak-anak Tuhan yang sudah sering mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang sering kita katakan amin dengan semangat, Wah, ya kan? Iya. Tapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Oke. Saya dapat pembelajaran dari hal ini yaitu jangan pelit.
berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Berikan yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita. Dengan apa yang kita miliki, itu yang menjadi modal kita untuk kita kembalikan lagi kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wow. Ya, Jadi jadi intinya jangan kita pelit. taat, Iya. jangan pelit, dan justru semakin kita memberi, kita menabur, kita semakin diberkati gitu ya. Iya. Prinsipnya jangan dibalik, semakin kita menahan, justru malah semakin kita kekurangan ya kan. Iya. Tapi semakin kita mengeluarkan berkat yang Tuhan sudah kasih, jadi aliran yang terus mengalir Terus gitu ya mengalir. Kak Yeti ya. Iya, begitu. Oke, thank you banget yang Kak Yeti buat kesaksiannya, dan saya percaya bahwa ini bisa menjadi berkat juga buat pemirsa semuanya yang menyaksikan program Today's Message Podcast kali ini, dan biarlah kita terus bisa menjadi orang-orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, dan jangan takut soal keuangan karena keuangan kita sudah ada di tangan Tuhan. Yang penting taat dan setia. Oke, jangan lupa untuk terus bisa dapatkan update dari program Today's Message Podcast pada Instagram kita @todaysmessage. God bless you, sampai ketemu di episode selanjutnya.